diringankan cobaannya, kalau perlu dihindarkan dari cobaan ini. Hati kita udah siap. Ini yang perlu kita cepat mempersiapkan hati. Ingat para pemirsa, jangankan orang kafir, orang yang beriman saja kena sakit kok. Contoh misalkan dalam kisah Nabi Ayub alaihissalam, beliau kena sakit. Beliau adalah orang beriman, beliau bergelar para nabi, kena sakit. Nah ini artinya apa? Persiapkan hati kita. Kenapa? Kan di dalam kehidupan ini kita pasti akan menghadapi cobaan yang memang sangat berat. Cobaan itu bahkan di dalam kitab suci dikatakan orang-orang beriman itu sampai berkata, bilakah datang pertolonganmu ya Allah. Baik, nah menarik mungkin ya, karena sakit juga tidak memandang siapapun itu, tapi semua orang juga akan diberikan mungkin cobaan atau teguran, bukan musibah sakit, sekali lagi Pak Ustadz ya. Nah nanti akan kita bahas, mungkin Pak Ustadz ditahan dulu ya, karena pemirsa kita akan commercial break. Setelah yang satu ini kita akan kembali tetap di Terapi Kolbu, The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, Terapi Kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan Terapi Kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif Terapi Kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba Terapi Kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Terapi Kolbu, The Power of Soul. Ini adalah pengobatan tanpa jamu, tanpa obat, tanpa klinik, tanpa bantuan jin, tanpa pijat, dan juga tanpa jual ayat-ayat. Nah, menarik, kita akan kembali membahas tadi lanjutan dari yang sempat terpotong nih Pak Ustadz ya, bahwa tadi juga sudah disebutkan itu, bahwa tadi penjelasan terakhir Pak Ustadz, semua manusia itu kan dalam hidupnya pasti akan dicoba. Oke. Ya. Dan bahkan orang-orang beriman itu juga berkata bahwa di dalam kitab suci, bahwa begitu beratnya cobaan Allah itu sampai mereka berkata di dalam kitab suci, bilakah datang pertolonganmu ya Allah. Artinya apa? Artinya pada saat kita dicoba, ibarat kalau orang berenang, itu air tuh udah sampai sini, sampai gelegepan kita, padahal ini baru cobaan, gelegepan. Apalagi kalau siksaan dibelesakin sekalian. Ini cobaan aja udah sampai gelegepan begini, udah megap-megap. Ini digambarkan begitu beratnya cobaan Allah itu. Nah, cobaan itu bisa datang dalam bentuk sakit, gelegepan tadi, bisa juga dalam bentuk kurang, gelegepan tadi, bisa juga dalam bentuk takut, gelegepan tadi. Nah, untuk itu kita harus mempersiapkan diri. Jangan sampai pada saat kita masuk di dalam suasana gelegepan tadi, hati kita ini masih kotor. Naudzubillahi min dzalik. Berapa lama kita mau gelegepan? Kan begitu. Nah, untuk itu kita perlu proses pembersihan hati. Nah, ini yang setan nggak mau. Gitu. Ini setan nggak mau. Setan maunya hati kita kotor terus. Agar supaya apa? Agar supaya pada saat kita gelegepan tadi, kotoran hati masih banyak. Kotoran hati masih banyak. Akhirnya dibelesekin sekalian. Nah, ini yang dicoba aja cuman gelegepan, apalagi yang disiksa. Nah, untuk itulah makanya pada malam hari ini kita mengangkat tema kita ini, saya pikir luar biasa ya, bagaimana pentingnya sebuah mata hati, agar supaya mata hati itu bisa melihat, maka tidak ada jalan lain para pemirsa. Perangi kotoran-kotoran hati tadi. Jangan biarkan kotoran-kotoran hati itu masuk di dalam keluarga kita. Dia akan membuat kita binasa. Dia akan membuat anak kita tidak mau dengar omongan kita. Maka kalau anak kita ada kotoran hati, ingatkan dari awal. Waduh, itu luar biasa jahatnya kotoran-kotoran hati itu. Di dunia dia akan menyiksa kita, apalagi di akhirat nanti. Maka sekali lagi, dalam kesempatan yang berbahagia ini, sesuai dengan tema kita tentang mata hati tadi, mari bersama saya dan juga para pemirsa yang lain, jangan biarkan kotoran-kotoran hati itu
mengotori hati kita, apalagi sampai dia membangun dinding yang akan membuat kita menjadi manusia-manusia dengan hati yang buta. A'udzubillahi min dzalik. Baik, nah tadi juga sudah disebutkan bahwa memang sekali lagi sakit itu bukan musibah, tapi ini adalah teguran bahwa Allah memang sayang terhadap diri kita, makanya kita diberikan teguran, mungkin seperti itu Pak Ustadz ya. Nah tadi mungkin saya ingin tanya mengenai cara pembersihan untuk kotoran hati nih Pak Ustadz. Di terapi kolbu ini seperti apa ini? Ya begini, setiap agama kan punya cara dan gaya untuk mendidik umatnya, ya. Kebetulan karena saya beragama Islam, ya, saya kan beragama Islam, jadi saya gunakan cara Islam. Nah, cara Islam itu salah satunya adalah sholat. Kembali lagi saya katakan sholat. Sebab sholat itu memang tujuannya untuk itu sih. Dia diturunkan ke muka bumi itu bukan terus kemudian mendidik orang supaya dia bisa menghilang, bisa sakti, bisa ini, tidak. Jadi sholat diturunkan ke muka bumi ini tujuannya adalah supaya si pelaku sholat itu terhindar dari perbuatan jahat, perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalau kita sudah berbicara perbuatan keji dan mungkar, itu kan sumbernya adanya di hati. Orang sebelum berbuat jahat tuh hatinya kotor dulu. Saya ambil contoh misalkan, orang sebelum dia maki-maki orang, pasti dalam hatinya muncul dengki dulu. Oh ya, betul. Betul tidak? Betul. Orang sebelum mengatakan ngata-ngatain orang, di hatinya muncul dulu buruk sangka. Tidak mungkin orang berkata jelek kalau di hatinya keluar kasih sayang. Pasti di hatinya ada kotoran hati dulu, baru dia mengeluarkan kata-kata jelek. Nah, artinya apa? Artinya hati itu sumbernya, masalahnya ada di situ. Nah, sholat diturunkan untuk itu, untuk supaya hati ini jangan kena masalah tadi. Nah, ternyata masalah itu simple saja, iri, dengki, buruk sangka, sombong ini. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana agar supaya sholat itu bisa dipakai untuk membersihkan tadi kan? Nah, ternyata sholat yang bisa dipakai untuk membersihkan tadi adalah sholat yang dimana pada saat kita sholat, kita ngerti apa yang kita ucapkan dan praktek di kehidupan. Apa yang kita ucapkan ini praktek. Apa yang kita ucapkan praktek. Ini kalau kita terus lakukan subuh, duhur, asar, maghrib, isya, belum ditambah sunnah-sunnah, kita praktek terus. Itu lama-lama hati yang kotor tadi, itu tercuci. Secara intensif, pagi, siang, sore, malam, subuh dicuci terus, pagi, siang, sore, malam, lama-lama mata hatinya akan bersih, hatinya akan bersih, dinding ini akan hilang. Nah, kalau dinding ini hilang, mata hatinya lihat. Nah, kalau mata hatinya lihat sesuai dengan keterangan Allah di dalam kitab suci tadi, maka dia tergolong orang-orang yang melihat. Dia tergolong orang-orang siang. Dia tergolong orang-orang yang beriman. Dia itu tergolong orang-orang yang tidak pantas masuk neraka jahanam. Maka dia adalah orang-orang ahli surga. Nah, ini yang di dalam bahasa apa saya tidak tahu, diartikan bahwa ini indera keenam. Gitu. Padahal sebenarnya semua manusia punya indera keenam. Cuman yang masalahnya indera keenamnya itu ditutup oleh kotoran-kotoran hati. Nah, kotoran-kotoran hati ini ternyata itulah kaki-kaki setan. Jadi kalau Mas Rama lihat setan, ya itulah setan. Itulah kotoran hati. Kotoran hati itu setan. Jadi jangan diidentikan setan itu dalam bentuk gundurwo, dalam bentuk sundel bolong, atau dalam bentuk vampire. Tapi di dalam diri kita juga ada mungkin ya. Setan bisa ada di dalam darah manusia, dan itu bisa ada di dalam diri kita sendiri. Oke, nah mungkin saya punya satu pertanyaan. Ini cara mencegah kotoran hati nih Pak Ustadz. Karena kan tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Slamet bahwa untuk tantangan yang secara fisik terlihat aja mungkin agak sedikit sulit untuk mencegahnya. Nah, ini untuk yang tidak terlihat seperti kotoran hati, bagaimana cara mencegahnya di terapi kolbu? Tapi nanti ditahan dulu Pak Ustadz, karena sesaat lagi kita akan kembali lagi tetap di terapi kolbu, The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Terapi Kolbu The Power of Soul. Anda bisa kunjungi di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor telepon 0218582029 atau di 0218500413 atau di 021705880381 atau Anda bisa kunjungi di website kita di www.powerofsoul-indonesia.org. Pak Ustadz, lanjut perbincangan kita yang tadi, cara mencegah kotoran hati, karena tadi dari kesaksian Pak Selamat bahkan ini sedikit colong-colong, ini yang fisik yang terlihat ya, pantangan aja dia agak sedikit suka membandel gitu. Nah, ini untuk cara mencegah kotoran hati yang tidak terlihat bahkan Pak Ustadz ya, ini seperti apa ini? Ya itu tadi, jadi selain daripada kita harus praktek di kehidupan, perlu digarisbawahi bahwa untuk membersihkan kotoran hati tidak gampang. Sulit ya. Kalau kita coba lihat bagaimana Rasulullah sampai harus menerima perintah sholat, beliau melakukan suatu perjalanan yang sangat jauh, bahkan menembus 7 langit sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat itu langsung. Artinya apa? Artinya sholat ini betul-betul dahsyat sekali, luar biasa sekali. Karena apa? Karena akan digunakan untuk suatu mission, suatu misi yang tidak gampang. Suatu misi yang tidak gampang. Makanya perlu ngambil langsung dari sana, perintah langsung. Karena untuk one mission, suatu misi yang sangat susah. Nah ternyata yang sangat susah ini adalah apa? Membersihkan hati. Itulah makanya saya katakan bahwa untuk membersihkan hati seseorang itu dihantam habis-habisan, pagi, siang, sore, malam, belum sunah-sunah dibersihkan tiap hari, bahkan itu menggunakan sarana yang didatangkan langsung dari Sidratul Muntaha. Ini artinya apa? Jangan main-main dengan urusan hati, gitu loh. Sekali dia masuk, susah dia keluar. Makanya kalau di dalam keluarga, kalau ada kotoran hati mulai nempel di putra-putri kita, hati-hati. Ini kaki setan sudah mulai masuk. Segera ingatkan anak kita. Nah, jangan. Gitu, ya. Kenapa? Karena sekali dia ngeblok, waduh, kita orang tua ngomong nggak akan didengar lagi. Nggak akan didengar. Ini dikisahkan bagaimana pada waktu peristiwa Nabi Nuh. Beliau itu adalah seorang nabi. Nabi itu ngomong sama putranya nggak didengar. Kenapa? Karena tertutup dinding tadi. Nah, untuk mendobrak dinding itu didatangkan pusaka dari Sidratul Muntaha yang namanya sholat tadi. Baik. Itu. Saya pikir itulah yang harus kita jadikan introspeksi diri kita, dan juga mungkin para pemirsa juga lebih waspada lah kalau ada kotoran-kotoran hati sudah mulai hinggap di putra-putri kita. Kenapa? Karena kalau kita biarkan, suatu hari nanti omongan kita sebagai orang tua nggak akan didengar lagi oleh putra-putri kita. Baik. Ini yang dikisahkan oleh Allah di dalam kitab suci pada waktu peristiwa Nabi Nuh. Iya, itu dia dari penjelasan dari Pak Ustadz Sony. Nah, menarik. Tadi saya sempat menggarisbawahi bahwa tadi hati-hati jika kotoran hati itu menghinggap pada anak. Nah, mungkin banyak juga orang tua atau mungkin Anda pemirsa Jak TV yang sudah mempunyai anak sudah memberikan protek yang luar biasa. Tapi memang itu kan tidak bisa 24 jam gitu Pak Ustadz. Nah, ini bagaimana nih cara supaya kita bisa memprotek supaya anak kita tidak dihinggapi oleh kotoran hati nih Pak Ustadz? Ya itu tadi, jadi ajarkan pada putra-putri kita contoh. Tidak hanya teori ya. Nah, jadi jangan hanya teori tapi contoh gitu ya. Misalkan kita sebagai orang tua dalam sholat kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, kita mimpin sholat, putra-putri kita jadi jamaah kita. Bagus dong, namanya kita berjamaah dengan putra-putri kita. Jangan begitu selesai sholat kita langsung maki-maki orang di depan putra-putri kita. Oh ya. Loh, ini bismillahnya mana? Kan begitu. Nah, harusnya bagaimana? Pada saat kita mimpin sholat, kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu ya. Begitu selesai sholat, ada orang, katakanlah orang nggak punya jalan. Nak, kamu ambil deh nasi di belakang, kasih dia. Oh, ini tuh maksudnya Bismillah itu. Jadi si anak itu tahu, dikasih contoh. Ini pentingnya apa yang kita ucapkan di dalam sholat harus kita praktekkan di kehidupan. Apa yang kita ucapkan dalam sholat harus kita praktekkan dalam kehidupan. Nah, agar supaya apa? Supaya ini masuk di dalam darah daging putra-putri kita. Kenapa? Karena memang ini bukan satu kerjaan yang gampang, Mas Rama. Saya ambil contoh begini ya. Kenapa saya katakan bahwa ini adalah kita mesti berjuang untuk bisa mendapatkan hati yang bersih ini? Sebab ternyata surga itu standarnya sangat susah, Mas Rama.
Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, kalau kita pelajari dalam kisah Nabi Adam alaihissalam, beliau ini hanya karena satu dosa loh para pemirsa. Hanya karena satu dosa itu harus keluar dari surga. Hanya satu dosa. Ya kan? Setan itu hanya karena berapa dosa? Hanya karena tidak setuju terhadap penciptaan Adam. Ada sombong sedikit, ada dengki di sana sedikit, ada iri sedikit. Itu langsung berangkat ke neraka jahanam. Artinya apa? Artinya surga itu standarnya sangat ketat. Kalau ibarat dalam satu proyek, itu tidak ada boleh satu paku pun salah nempel. Jadi betul-betul sangat ketat surga itu. Nah, artinya apa? Artinya kita, kan katanya kita ini sayang sama putra-putri kita. Betul tidak? Kita sekarang di kehidupan dunia saja, kalau putra-putri kita ditempeleng orang, kita langsung sakit hati, langsung marah ya. Jangan sampai nanti di yaumul akhir putra-putri kita gelagapan di neraka jahanam. Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena selama di dunia kita tidak mempersiapkan hatinya. Itu dia. Nah, kotoran hati memang sebegitu pentingnya Pak Ustadz ya, karena satu dosa pun bisa membuat kita keluar dari surga. Itu dia tadi pernyataan dari Pak Ustadz Sony. Nah, kita akan kembali lagi pemirsa, masih membahas mengenai mata hati. Jadi tetap di Terapi Kolbu, The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, Terapi Kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan Terapi Kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif Terapi Kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba Terapi Kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya punya sakit vertigo ini udah lama ya. Kalau udah ke medis dinyatakan vertigo saya itu setiap bulan pokoknya habis obat mesti kambuh lagi, terus perut mual. Ditambah Pak Sony, saya dinyatakan harus paket 5 kali. Saya jalanin semua 5 kali. Pertama saya belum begitu berkurang, sementara kedua kali penyakit saya berkurang, udah enakan. Ketiga, keempat kali penyakit saya udah sembuh. Yang pertama saya pernah dirawat tuh sampai 9 hari di rumah sakit. Nah di situ bukannya makin terasa apa gimana, badan makin gak karuan ini, malah mengarah kepada depresi. Terus di suatu saat pas begitu saya habis sholat malam itu kebenaran melihat di TV. Nah kebenaran Bapak Sony di situ. Nah alhamdulillah karena saya dulunya kuliahnya di sini di Injung, jadi saya tahu persis ini hutan kayu. Nah setelah dipegang Bapak Sony yang pertama itu, nah, beliau langsung mengatakan, maaf ini Pak Usman, ini saya pegang 5 kali. Nah akhirnya dia mulai pegang yang kedua, yang ketiga itu mulai konsen. Kalau sholat itu nggak berani berdiri. Saya sakit kontak asli ya, jantungnya ada, lembahnya ada, udah lama, sejak tahun 86 saya itu sakit ya kan. Sebelumnya saya itu udah berobat kemana-mana, ke dokter udah, ke dokter bermacam-macam dokter itu udah, ya ke alternatif udah, banyak lah, orang pintar juga udah, ke kiai udah, minta air, minta doanya. Sekarang ya udah kesini memilih sekarang. Alhamdulillah kalau itu ada perubahan
Jadi perasaan yang dulunya rasa takut, rasa gelisah, rasa cemas itu pada waktu itu hilang. Satu kali aja, alhamdulillah. Terus kedua kali, ketiga kali yang di perut itu hilang lagi. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Jantung koroner, mulanya sih kolesterol tinggi gitu. Terus lama-lama kok rasa nggak enak di dada gitu, sebelah kiri enak gitu. Terus kadang-kadang juga suka nyeri, pusing kepala, kepalanya pusing, leher tuh kaku gitu ya. Nah udah gitu terus aduh gimana nih begini nih, akhirnya lihat di TV, di JTV itu ada Ustadz Sony. Ya udah berobat ke sini. Alhamdulillah waktu diterapi dari pertama tuh udah mulai ada kemajuan gitu ya. Udah dadanya udah agak lega gitu, udah tidurnya juga udah pulas gitu, udah itu. Terus tenang gitu, jadinya nggak bingung kayak tadinya gitu, gelisah gitu. Lama-lama sampai 9 kali alhamdulillah udah sehat.